Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon akan melaksanakan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching Pembelajaran Supervisi Akademik. Bersama kami, saya Fitri Oktoviani dari SDN 1 Sidawangi. Saya Dudung Abdul Rahman dari SDN 1 Kedonong Kidul. Ya. Saya Maulana Rifandi dari SDN Negeri 1 Kementerian. Baik, selamat menyaksikan. Lanjut. Ya, Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Maul. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu, jadi saya ingin menanyakan kepada Ibu, Ya, apakah hari ini Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching? insya Allah siap Pak. Hari ini saya akan melaksanakan Oke. coaching bersama Pak Dudung. Siap. Jadi hari ini Ibu, saya jadi observer dari Ya. kegiatan coaching Ibu bersama Pak Dudung nanti. Ada beberapa yang ingin saya pertanyakan terlebih Ya. dahulu kepada Ibu. Yang pertama mengenai praktek coaching ini, Bu ya. Ya. Bagaimana Ibu perasaannya? Perasaannya deg-degan ya Pak ya, terutama pasti itu yang pertama itu Deg-degan, deg-degan, iya. takut barangkali tidak sesuai harapan, Wah. tidak sesuai yang diinginkan begitu Pak. Takut tidak seperti apa harus menurut alur tirta, takut tidak sampai seperti itu Pak. Jadi barangkali saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Begitu. Jadi perasaannya yang Ibu rasakan ini Ya. nervous, Bu ya? Nervous, Deg-degan. deg-degan. Bisa tidak ya Pak begitu? Nah, tentunya dalam kegiatan coaching ini kan Bu terdapat 3 kompetensi. Iya betul. 3 kompetensi yang pertama present atau hadir secara Iya. penuh, kemudian juga mendengarkan secara aktif juga, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang Iya. berbobot. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, bagian dari 3 kompetensi ini masih yang kurang nih yang bagian mana Ibu? Yang Ibu rasakan? Kayaknya Apakah sudah keren, iya. atau masih ada perlu ini? iya. Kalau keren sekali belum ya Pak. Kalau justru saya harus memperbaikinya, sepertinya hasil coaching kemarin tuh masih belum sempurna gitu Pak. Iya, Ya iya. jadi saya ingin memperbaikinya. Mungkin barangkali dengan cara saya mendengarkan lebih fokus, Siap. lebih aktif apa yang Betul. disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat lebih menggali lebih dalam Betul. apa yang disampaikan coach begitu Pak. Jadi nanti Ibu lebih Iya, fokus. iya, gitu saya ya. kurang fokus mungkin Pak Nah, kemarin itu Pak. nanti kan Ibu sebagai coach dan Pak Dudung sebagai coaching, Iya. dari proses coaching nanti, kira-kira apa yang Ibu inginkan atau Ibu harapkan? Ya, mungkin saya ingin menggali lebih dalam informasi yang disampaikan oleh Pak Dudung. Barangkali bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri, Betul. barangkali ya Pak ya nanti Betul. untuk perbaikan Pak Dudung juga, Betul. untuk perbaikan refleksi diri saya juga begitu Pak. Baik. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan semuanya, dari mulai perasaan Ibu, Ya. kemudian yang ingin Ibu tingkatkan di sini, mudah-mudahan itu semua bisa menjadi modal Ibu nanti Iya. untuk mengkos Pak Dudung, Ya. supaya apa yang Ibu harapkan tadi juga bisa terwujud ya. Ya. Jadi silakan waktu dan tempat saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching. Nanti saya akan mengamati sebagai observer. Terima kasih Ibu. Ya, terima Silakan. kasih. Ya, terima kasih Pak Maul Ya. atas waktunya. Assalamualaikum. Oke, selamat siang Pak Dudung. Selamat siang juga Bu Fitri. Iya, gimana kabarnya hari ini Pak Dudung? Alhamdulillah baik. Cuma agak sedikit bingung nih Bu Fitri nih. Ada apa sebetulnya ini Pak Dudung? Seperti sedang tidak bersemangat sekali rasanya. Ini saya tuh bingung dengan anak-anak, dengan murid-murid. Kenapa? Kenapa bisa bingung dengan anak-anak? Mereka tuh kalau Ada datang, apa? Kadang suka terlambat. Bukannya Oh. sekali atau 2 kali, kadang sering terlambat Bu Fitri. Oh, Makanya saya begitu. tuh bingung nih Bu Fitri nih. Iya. Apa mereka itu datang terlambat itu pada saat jam pelajaran Bapak, atau terlambatnya itu setiap mereka datang ke sekolah? Nah, biasanya kemarin itu ketika jam pelajaran saya, ketika saya sudah mulai pembelajaran, udah 10 atau 15 menit, mereka baru datang. Oh, begitu. Ya, cukup menarik ya permasalahan yang Pak Dudung alami sepertinya. Kemudian mereka datang, yang mereka datang terlambat itu, apakah sudah Pak Dudung, apa yang sudah Pak Dudung lakukan kepada mereka yang datang terlambat? Ya,
bagian ketika saya menanyakan ke mereka, sebagian besar mereka bilang itu ketiduran mungkin. Oh, begitu. Bangunnya kesiangan, tidak ada yang membangunkan, seperti itu begitu. Iya. Kayak saya juga ini bingung harus gimana nih. Oh, begitu. Jadi permasalahannya sangat sulit ya Pak ya yang dihadapi oleh Bapak. Kemudian ada yang Bapak bisa menggali lebih dalam lagi nggak? Barangkali misalkan mereka itu datang terlambat tuh selain karena kesiangan barangkali ya Pak, karena mungkin kendaraan atau mungkin karena jarak sekolah ke rumah itu terlalu jauh, begitu Pak? Kebetulan sekolah saya itu letak geografisnya itu sama dengan sekolah ada kelas jauh. Oh, Dan kebanyakan ini selain dari itu bangunnya kesiangan, mereka ini jarak yang jauh. Nah, jarak jauh mungkin ketika udah bangunnya udah siang ditambah lagi dengan jarak, dan juga mereka itu kebanyakan jalan kaki. Iya. Akhirnya mungkin terlambat. Itu yang ketika saya menanyakan. Ada lagi ketika saya menanyakan ya, gara-gara itu bangunnya siang itu main HP semalamnya sampai lupa. Akhirnya mereka tuh bangunnya kesiangan, apalagi dengan kondisi orang tuanya yang pagi-pagi langsung berangkat kerja. Oh begitu, jadi mungkin kurang kontrol dari orang tua juga ya Pak ya? Bisa jadi mereka itu bebas bermain HP, mungkin barangkali sampai larut malam ya Pak. Terus terkait perihal ini, perasaan Pak Dudung itu seperti apa? Sebenarnya perasaan saya merasa terganggu. Oh iya, terganggu. Kalau gini, ketika saya udah mau pelajaran, udah mulai 15 menit mereka belum datang, akhirnya saya harus mengulang dari awal kembali. Iya. Kalau saya tinggalkan, kasihan yang terlambat seperti itu. Makanya sini gimana ya gitu. Iya, permasalahan tersebut apakah mengganggu jam pelajaran Bapak? Pasti mengganggu ya Pak ya. Iya. Terus lalu kemudian strategi atau solusi apa yang akan dilakukan Pak Dudung terkait permasalahan ini? Yang pertama mungkin saya tadi kan akan mengajak ngobrol dulu, yang menggali lagi lebih dalam sebenarnya apa sih ini. Secara langsung buat anak, tentunya mungkin tidak langsung bertanya di depan teman-temannya. Betul Pak Dudung. Saya akan bawa lagi ke kantor, atau mungkin saya lagi jalan-jalan dengan mereka, ngobrol yang kira-kira suasana nyaman dan kondusif. Akhirnya supaya mereka bisa membuka diri terkait dengan permasalahan mereka terlambat ini. Yang kedua juga mungkin saya akan berkolaborasi dengan wali kelasnya, Bu. Kenapa seperti ini? Apakah nanti kita akan lanjut ke orang tuanya? Mungkin nanti setelah kita ngobrol dengan wali kelasnya, selaku wali kelasnya. Iya, bagus Pak Dudung. Keren sekali apa yang ingin direncanakan oleh Pak Dudung, strategi Pak Dudung. Kemudian dengan memahami situasi ini, apa yang ingin Pak Dudung capai terkait masalah siswa yang terlambat ini, Pak? Gimana Bu Putri? Yang ingin dicapai Pak Dudung terkait permasalahan siswa yang terlambat ini, Pak? Ya, yang ini saya jangan sering dilakukan. Memberikan solusi, mencari solusi yang terbaik buat mereka. Biar mereka ini ke depannya itu lebih baik lagi, tidak terlambat datang tepat waktu ya Pak ya. Iya betul. Iya betul. Iya. Jadi Pak Dudung ingin apa yang Pak Dudung inginkan itu anak tersebut datang tepat waktu sehingga tidak mengganggu jam pelajaran Pak Dudung, tidak mempengaruhi teman-teman yang lain juga ya Pak. Karena mungkin situasi seperti ini pasti mengganggu konsentrasi yang lain juga ya Pak ya. Terus juga barangkali takut Pak Dudung mungkin dampak negatif, tetap ada dampak negatif untuk teman-teman yang lain ya Pak ya. Justru ada. Iya. Kalau mereka nanti mengikuti, kalau betul misalkan Pak. dibiarkan saja seperti ini, tidak ada solusinya. Iya betul Pak. Apa yang Pak Dudung sampaikan bagus sekali agar mereka memahami bahwa yang dilakukan anak terlambat itu salah ya Pak ya. Iya, jadi Pak Dudung harus meluruskan, harus menyelesaikan terkait permasalahan ini agar tidak lebih lanjut ya Pak. Kemudian langkah-langkah apa yang Pak Dudung ambil untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama tadi tentunya saya akan tetap berkolaborasi dengan wali kelasnya, terus saya juga akan berkomitmen akan dengan saya setiap pembelajaran atau mengontrol mereka yang terlambat ini, biar saya progresnya gimana nih. Betul. Setelah melakukan pembicaraan, melakukan tindakan-tindakan.
bagus sekali rencana Pak Dudung. Jadi Pak Dudung ingin mengobrol dari hati ke hati dengan anak, melakukan pendekatan terlebih dahulu, tidak langsung memarahi anak begitu ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin bisa dilakukan pada saat di luar jam pelajaran Bapak ya Pak ya. Iya. Semoga apa yang Pak Dudung harapkan bisa tercapai ya Pak. Ya, ya tetap konsisten dengan apa yang Bapak rencanakan. Sangat bagus rencananya. Kemudian Pak Dudung kira-kira mulai kapan nih Pak Dudung akan menerapkan strategi atau rencana Pak Dudung tersebut? Ini setelah kami sudah belajar, mungkin nanti untuk minggu depannya sudah mulai melakukan langkah-langkah apa yang akan saya lakukan, terus gimana. Jadi juga saya berharap tadi semoga mereka ini kedepannya lebih baik lagi, sering terlambat lagi. Iya, baik, bagus sekali ya Pak ya. Saya tunggu nanti hasilnya minggu depan ya Pak. Semoga progres kedepannya lebih baik, pembelajaran pun akan lebih baik, membawa dampak positif untuk pembelajaran, untuk anak-anak, untuk kita semua. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang minta yang tentang waktu saya apa Pak Dudung sih? Ya kenapa Pak Dudungnya tuh terima kasih ya Bu gitu. Ya saya tuh terima kasih udah mau lanjut Ibu. Aduh. Ya udah nggak apa-apa, dah aku yang dinilai. Ya wes. Oke, tepuk tangan buat kita. Luar biasa ya, tadi Pak Dudung sudah menyampaikan masalahnya. Bu Fitri pun sudah peduli juga, aware, mendalami banget apa aja yang menjadi akar-akar permasalahannya, dan alhamdulillah tadi juga Pak Dudung sudah menyampaikan rencana-rencananya dan bertanggung jawab akan dilaksanakan di pekan berikutnya Pak Dudung ya. Siap. Baik, menurut Ibu sendiri keberhasilan apa nih dari yang sudah indikator-indikator apa yang menurut Ibu sudah berhasil? Yang tadi sudah disampaikan oleh Koci sangat bagus Pak, mempunyai strategi yang jitu agar anak itu mungkin bisa berubah, salah satunya melalui ngobrol, pendekatan, mungkin berbicara dari hati ke hati, kemudian Koci nanti akan mengobrol dengan wali kelas ataupun nanti dengan orang tuanya, karena permasalahan ini takutnya itu berdampak negatif kepada teman-teman lainnya dan ternyata mengganggu pembelajaran pada saat pembelajaran Pak begitu. Alhamdulillah. Jadi tadi sudah disampaikan juga beberapa indikator keberhasilannya ya. Jadi ini tetap kita harus tetap menjadi manusia yang penuh reflektif, jangan merasa puas dalam apa yang kita hasilkan hari ini. Mudah-mudahan ke depan juga bisa menjadi program untuk kita. Nah, ke depan kita sebagai coach, kita sebagai kucing, begitu sebaliknya itu kita bisa ambil pelajaran dari sini. Mungkin terima kasih, itu yang bakal saya ucapkan. Terakhirnya saya selaku reporter barangkali terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching pembelajaran supervisi akademik dari kami. Semoga berkah dan bermanfaat serta menginspirasi kita semua. Salam guru penggerak. Bergerak. Menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching pembelajaran supervisi akademik. Bersama kami, saya Fitri Oktoviani dari SDN 1 Sidawangi. Saya Dudung Abdul Rahman dari SDN 1 Kedonong Kidul. Saya Maulana Rifandi dari SDN Negeri 1 Kemantren. Baik, selamat menyaksikan.
Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam Pak Dudung. Gimana nih kabarnya Pak Mul? Alhamdulillah sehat. Pak Dudung gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Mul. Iya. Baik Pak Mul, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana, udah siap Pak Mul? Alhamdulillah Pak Dudung, insya Allah siap Pak Dudung. Ya, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, Baik, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Mul. siap. Yang pertama mengenai praktek coaching Ya, yang Pak Mul lakukan kemarin, gimana perasaan Pak Mul? ya jadi kemarin kan udah kita lewatin ya Pak Dudung. Latihan di ruang kolaborasi, kemudian juga ketika di praktik juga kemarin sudah melakukan, alhamdulillah terdapat beberapa hal yang perlu saya perhatikan seperti perhatian penuh, kemudian juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kegiatan coaching hari ini bisa berjalan lancar Pak Dudung. Oke, berarti Pak Baik. Mul udah kemarin sudah latihan, mudah-mudahan hasilnya lebih baik dari yang kemarin Pak Mul. Siap Pak Dudung, siap. Nah, baik Pak Mul, untuk selanjutnya proses coachingnya ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, Ya. yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Pak Mul nih, yakin nggak nih? Dari 3 komponen Ya, itu. Jadi mungkin nanti ada yang perlu saya evaluasi ya dari kegiatan kemarin Pak Dudung, mungkin dari perhatian penuh itu Pak Dudung. Jadi memang perlu fokus terhadap kunci apa yang disampaikan secara detail, kemudian juga untuk menjadikan sebuah pertanyaan yang berbobot, tentunya kita harus fokus full. Mungkin di tahap itu yang akan saya lebih perhatikan lagi, karena kemarin evaluasinya terdapat di situ Pak Dudung. Tapi mudah-mudahan hari ini, coaching hari ini kita bisa lancar mudah-mudahan. Amin, mudah-mudahan. baik Pak Mul, jadi mungkin tadi pesan di bagian kesadaran penuh ya Pak Mul ya? Iya Pak Dudung, Mudah-mudahan bisa kembali lagi Pak Mul. Terakhir nih Pak Mul, siap. apa yang Pak Mul inginkan dari coach kali ini Pak Mul? Ya Pak Dudung, tentunya bisa mendengarkan secara seksama dengan kunci nanti, bisa menerima dan bisa menggali lebih dalam lagi apa yang kunci sampaikan nanti, sehingga ketika permasalahan yang dihadapi oleh kunci nanti bisa mendapatkan solusi juga. Jadi nanti berharap adanya sebuah jalan keluar untuk dilakukan oleh kunci tersebut. Mudah-mudahan coaching hari ini ya bermanfaat begitu Pak Dudung. Baik, semoga coach kali ini kita dapat berjalan lancar. Amin, amin, Pak Mul ya. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Ibu, kepada Bapak untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Bapak lakukan. Siap. Apakah sudah sesuai dengan alurita, dan tentunya untuk bagian persen, apakah nanti akan bisa atau justru meningkatkan dengan sangat baik? Silakan untuk dilanjutkan ya Pak Mul. Siap, siap Pak Dudung. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Maul. Iya, apa kabar nih hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Maul Iya. bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu ya. Ini saya kemarin kaget nih dapat WhatsApp. Udah nunggu lama Bu di sini Bu. Enggak, barusan saya duduk di sini. Mudah-mudahan tidak mengurangi hormat saya Bu ya. Tadi tuh pelajaran namanya kebetulan kan praktek Bu. Ya. Jadi harus di lapangan sepak bola. Kebetulan di saya kan nggak ada lapangan sepak bolanya, harus ke tetangga Bu, ke tetangga desa. Jadi perlu perjalanan, jadi maaf ya kalau telat beberapa menit nih. Tidak apa-apa Pak Oke, Maul. Saya juga minta alhamdulillah. maaf barangkali mengganggu waktunya Oh, tidak. Pak Maul Tidak sama sekali, Bu. untuk berbincang-bincang, Tidak menyempatkan sama sekali. waktu untuk coaching bersama saya. Siap. Terima kasih sebelumnya ya Pak. Iya Bu, sama-sama. Oke, langsung aja Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan? Iya. Jadi saya itu ingin menceritakan permasalahan pembelajaran yang ada di kelas saya. Iya. Begitu Pak Maul. Jadi itu Bu ya. Oke, sebelum kita lebih dalam lagi, kiranya dari perbincangan kita ke depan, mungkin kita akan menghabiskan beberapa menit ke depan Bu ya, Iya. untuk berbincang. Apakah ada yang Ibu harapkan atau inginkan dari perbincangan kita ke depan itu seperti apa gitu? Iya, saya berharap saya menemukan ide atau solusi iya atas permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran saya di kelas Pak Maul. Ya, Oke. karena perasaan sangat kompleks gitu permasalahannya Pak Kompleks. Maul. Iya, betul Pak Maul. Baik,
jadi intinya ibu ini ada sebuah permasalahan Iya. yang sedang ibu hadapi di sekolah ibu. Iya. Dan memang terlihat dari tadi kok gusar ya, saya lihat ternyata betul, permasalahannya sangat kompleks Bu, ya. Iya, betul. Coba ibu lebih ceritakan kembali permasalahannya itu detailnya seperti apa, barangkali bisa Jadi disampaikan. iya begini Pak Maul. Jadi situasinya tuh seperti ini Pak Maul. Setelah jam olahraga berakhir itu kan pelajaran matematika. Betul. Ya. Di mana situasi tersebut membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Ya. Kemudian fokus belajar anak-anak itu berkurang Pak. Tapi sebelum pembelajaran dimulai saja sudah terlihat mereka itu sudah gundah gelisah. Ada yang belum mulai pembelajaran aja, ada yang sudah menutup hidung, ada yang sudah kelelahan tertidur, bahkan ada yang sampai tertidur lelap Pak. Begitu itu tuh. Pun terjadi dengan saya merasa tidak nyaman saat mengajar. Betul. Sebelum pembelajaran pas masuk ke ruangan sudah wanginya semerbak sekali Pak. Sekali. Macam-macam Bu ya. Iya. Ya saya tidak apa ya Pak. Sebetulnya tidak menganggap enteng Iya. karena memang sudah pelajaran olahraga itu kan mengeluarkan keringat, Betul. barangkali mereka banyak menguras energi, aktivitasnya mungkin pada saat pelajaran olahraga terlalu banyak Betul. mungkin. Jadi saya itu, permasalahan saya itu seperti itu Pak. Baik Bu, baik. Jadi tadi Ibu sudah menyampaikan Bu ya, secara detail saya tadi dari mulai ada anak yang kelelahan, kemudian hilang konsentrasi, dan juga ada beberapa anak juga yang terdapatan yang mungkin yang namanya beraktivitas kan mengeluarkan keringat sehingga terdapat bau yang kurang sedap yang mungkin ibu juga merasa terganggu. Jadi betul yang ibu sampaikan tadi, kompleks banget ini. Iya, Kompleks banget sangat yang ibu kompleks, rasakan. Coba boleh ceritakan kembali ke saya Bu, apakah ibu sudah menanyakan ke beberapa siswa yang tadi, karena kan dilihat ada yang kelelahan sampai tertidur. Iya. Ini kan bisa terjadi indikasi-indikasi yang entah itu kurang istirahat kah atau sebelumnya bagaimana. Nah, ibu bisa lebih dalam lagi nggak? Apakah ada beberapa hal yang ibu gali lagi? Iya. Bisa diceritakan lagi nggak Bu? Jadi sudah saya tanyakan satu persatu ke anak. Tapi ya begitu, memang katanya pelajaran olahraga itu menguras banyak energi, aktivitas, entah itu lari atau mereka bermain sepak bola. Tapi selain hal itu memang kelas 6 ya Pak, terutama itu kan sedang masa pubertas Pak. Betul. Perubahan dari anak-anak remaja, yang mana keringat mereka itu sudah berubah dari anak-anak remaja. Nah begitu. Kemudian mungkin mereka itu kurang menjaga dan menjaga kesehatan mereka ya Pak ya. Barangkali saya sudah meminta anak-anak, maksudnya ya untuk menjaga kesehatan mereka. Tapi ada yang menghiraukannya ada yang langsung menanggapinya juga ada, begitu Pak. Terus pada saat pembelajaran itu mereka tuh Pak, tidak fokus gitu Pak. Saya menerangkan tapi mereka tuh seperti kelelahan, sangat capek. Nah, itu bagaimana ya Pak ya? Ya Bu, baik. Jadi yang ibu tadi bicarakan tadi memang sudah mau gimana lagi gitu ya, memang seperti itu kejadiannya, dan ya mungkin nanti bisa lebih ini lagi. Nah Bu, ini saya juga menarik kita ada tadi ibu bilang kelas 6 ini sudah mulai pubertas. Iya betul Pak. Sudah mulai beda juga gitu. Nah, apakah ibu lebih mendalami lagi gitu? Maksudnya begini, mungkin yang ibu harapkan kan dari kasus ini kan adanya anak yang mengalami bau tidak sedap nih. Nah ya. Ternyata udah pubertas udah mulai beda dengan siswa yang lain. Iya. Nah ibu coba lebih gali nggak kenapa nggak mungkin pakai deodoran atau apa? Itu dia. Ibu lebih menanyakan lebih dalam lagi nggak sih ke orang-orang siswa-siswa tersebut? Jadi saya akan mengajarkan anak-anak edukasi tentang pubertas itu apa Pak. Jadi kebetulan memang belum ada, nanti kita ada di beberapa itu tentang masa pubertas. Jadi dengan seperti itu mungkin nanti anak-anak akan lebih memahami. Oh iya, saya sedang masa peralihan. Oh iya, ternyata beda keringat saya waktu saya kecil atau saya sekarang sudah remaja. Jadi dengan seperti itu mereka menyadarinya, begitu Pak. Baik Bu. Nah, alhamdulillah nih Bu ya, tadi juga Ibu udah sampaikan juga beberapa rencana yang akan Ibu lakukan Bu ya.
Nah, mungkin ada rencana lain nggak kira-kiranya yang akan Ibu lakukan atau Betul. Ibu dalami lagi terhadap permasalahan ini? Mungkin Ibu berbicara dengan guru orangnya atau gimana? Boleh diceritakan? Nah, rencana selanjutnya saya itu akan berbicara dengan guru olahraga, Pak, karena kebetulan setiap pelajaran selanjutnya itu pelajaran saya itu habis pelajaran olahraga, anak-anak tidak langsung ganti baju olahraga, Pak. Oh iya. Ya, jadi apa yang mereka kenakan pada saat olahraga dikenakan juga ke pelajaran selanjutnya. Padahal saya inginnya mereka itu ganti seragam, ya begitu, ganti seragam merah putih atau pada saat pelajaran gitu. Jangan memakai pakaian olahraga yang pada saat mereka gunakan itu untuk mengeluarkan keringat, jangan. Saya inginnya seperti itu. Kemudian yang kedua, saya akan meminta atau mengumpulkan orang tua untuk menjelaskan, meminta tolong kepada orang tua agar lebih perhatian kepada anak-anak gitu. Entah untuk dibelikan parfum atau deodoran karena memang itu luar biasa ya Pak kalau perubahan pubertas itu Pak, jadi saya meminta bantuan begitu Pak, rencana saya ke depan. Iya, rencana Ibu nih luar biasa sekali Bu ya. Alhamdulillah tadi udah beberapa rencana yang ingin disampaikan. Pertama tadi saya lihat Ibu bakal menyampaikan secara lisan melalui pendidikan tentang pubertas itu apa dan sebagainya. Koordinasi juga nanti Ibu lakukan. Kemudian bahkan sampai ke orang tua juga. Iya, betul. Nah, dari rencana-rencana tersebut, nanti kan apakah ada nih Bu, pihak-pihak lain yang kompeten lagi menurut Ibu, entah itu siapa di sekolah Ibu, agar bisa membantu Ibu juga terhadap permasalahan yang ada ini? Apakah ada Bu, atau tidak ada? Atau kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana ini gitu, membantu? Ada nggak? Iya, saya akan minta tolong kepada rekan sejawat saya. Kebetulan saya ini terdiri dari 2 rombel kan Pak, jadi saya bisa kerjasama dengan rekan sejawat saya untuk membantu membicarakan perihal permasalahan ini kepada guru olahraga karena permasalahan kita sama, yang dihadapi itu sama, begitu Pak. Gitu. Nah, jadi memang barangkali ada kesamaan, jadi betul kesamaan. Bisa jadi aja ada kesamaan. Nanti Ibu bakal menggait rekan sejawat. Nah, kira-kira Bu, untuk memulai tadi rencana-rencana yang luar biasa Ibu sampaikan tadi, kira-kira kapan Bu? Kalau untuk memulai sih, saya inginnya kurang lebih 1 minggu ke depan ya Pak. Saya tidak mau menunda waktu rencana saya untuk menerapkan hal ini, karena nanti kalau ditunda-tunda terus, ya kapan selesainya? Jadi kurang lebih 1 minggu ke depan harus saya lakukan, segera saya laksanakan dan saya terapkan di kelas. Begitu, Pak. Ya, dari rencana-rencana Ibu kan tadi sudah banyak. Mungkin saya lebih mendalami lagi jangka pendek lah. Kalau misalkan dirubah dari mulai dia sadar pubertas itu seperti apa, dia menggunakan deodoran, pendidikan orang tua juga, mungkin kan itu membutuhkan waktu yang mungkin harus kontinuitas. Nah, mungkin untuk yang minggu depan Ibu lakukan, mungkin langkah jangka pendek Ibu lebih konkretnya apa sih? Yang minggu depan Ibu lakukan terdahulu nih untuk urgensinya gitu. Iya. Mungkin besok saya akan mengedukasi mereka langsung besok saya mengedukasi mereka tentang pubertas perubahan yang terjadi pada mereka. Ciri-ciri perubahannya salah satunya itu kalau pubertas itu perubahan dari keringat saja. Mereka dari kecil dari tadinya mereka pendek jadi tinggi aja kan itu sudah perubahan. Apalagi ini bukan bentuk fisik kalau keringat itu ya Pak ya. Iya, jadi agar mereka sadar aja begitu Pak. Jadi besok Ibu sudah akan saya lakukan. Mudah-mudahan di 1 minggu sudah bisa semuanya diterapkan Pak. Iya. Nah, menarik Bu. Nanti saya tunggu minggu depan untuk kabar dari Ibu mengenai perkembangan dari masalah Ibu yang tadi sudah siap Pak. Rencananya pun sudah luar biasa. Iya, betul Pak. Ibu menggait semua rekan sejawat Ibu untuk membantu Ibu juga. Dan mudah-mudahan tidak mengurangi hormat lagi. Saya pun bersedia untuk mendengarkan lagi perkembangan minggu depan yang Ibu rasakan. Nanti hasilnya kita tunggu minggu depan ya Pak ya. Oke. Ada lagi yang cukup Bu ya? Cukup Pak, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Sudah mengurangi beban pikiran saya selama ini Terlihat Pak. Sudah mulai bisa. Memang ini keluar dari hati Pak, keluar dari hati yang saya rasakan begitu Pak. Terima kasih sebelumnya ya Pak atas waktunya. Alhamdulillah waktu istirahat pun sudah mulai
selesai. Ya. Iya. Mungkin saya pamit aja Bu. Iya, terima kasih Pak Mau. Assalamualaikum, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Langsung boleh Pak. Ya, terima kasih kita beri aplaus untuk kegiatan Bapak ini. Ya, terima kasih. Ini dengan baik. Setelah tadi saya amati percakapan terus ini betul dengan kamu ini sudah terlihat arus ceritanya pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Ya. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan di bagian topik ini, Pak Maulana. Ya. Apakah indikator keberhasilan dari diskusi ini, Pak Maulana? Ya Pak, jadi indikator keberhasilan tadi saya merasa sudah menggali sepenuhnya informasi dari Ibu Fitri ini tentang permasalahannya. Kemudian saya berhasil juga mendapatkan rencana-rencana yang akan beliau terapkan, dan juga saya mendapatkan juga rasa-rasa optimis yang beliau rasakan untuk keberhasilan terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan itu membawa semangat saya juga sebagai coach untuk bisa terus menggali dan mendalami lagi apa-apa menjadi yang dibutuhkan oleh Ibu Fitri. Jadi beberapa indikatornya yang tadi saya sebutkan. Keterbukaan permasalahan, mendapatkan rencana, dan bertanggung jawab untuk masyarakat. Itu Pak, kira-kira. Terima kasih lagi, saudara. Terima kasih Bu Fitri, Pak Maulana. Sama-sama, Pak Hari Dudu. ini memberikan pelajaran bahwa kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan potensi sehingga tercipta solusi dan permasalahan yang dihadapi oleh coach ya. Siap. Saya akhiri bila kita berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching pembelajaran supervisi akademik dari kami. Semoga berkah dan bermanfaat serta menginspirasi kita semua. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak. menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.